Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kelistrikan dan teknologi listrik. Sebelumnya kita harus tahu apa itu listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik, seperti gelombang radio. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau permukaan benda. Listrik statis merupakan listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Petir hanya muncul dengan waktu yang singkat. Ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut netral. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Dari contoh berikut, maka dapat disimpulkan bahwa listrik statis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Muatan listrik sejenis akan bersifat tolak-menolak dan muatan listrik yang berbeda akan tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak dan tarik kedua muatan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb, yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Misalnya, ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapat gayakan tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B. Muatan Q1 dan Q2 sama-sama nilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatannya. Sebaliknya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Contohnya pada gambar C, muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif, sehingga terjadi interaksi saling tarik-menarik antara dua muatan tersebut. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, sedangkan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Dalam kasus tersebut, berarti nilai F12 dan F21 menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan tersebut akan bernilai sama, yaitu F12 sama dengan F21. Besar gaya hukum Coulomb antar muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Tahukah kamu mengapa benda-benda yang berada di permukaan bumi selalu ditarik menuju pusat bumi? Seluruh benda yang ada di permukaan bumi atau sekitarnya akan ditarik menuju pusat bumi karena memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa bumi. Hal ini serupa terjadi pada muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik memiliki medan listrik, sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya.
Dari gambar tersebut, maka medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar ataupun masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik yang keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Beda potensial listrik. Beda potensial listrik adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Beda potensial atau tegangan listrik ini dapat dihitung secara matematis dengan rumus V sama dengan W per Q. V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Beda potensial atau biasa disebut tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada satu arus listrik. Perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan di sisi lain jumlah elektron lebih sedikit pada sel saraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Muatan yang ada di luar dan dalam sel saraf tidak dapat tarik-menarik dengan sendirinya, karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Rangsangan ini disebut impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neutrit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung myelin. Myelin sebetulnya bukan bagian sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk myelin yang berfungsi menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan myelin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung myelin dan neuron yang tidak berselubung myelin. Seperti manusia, hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Nah, ada beberapa hewan yang dianugerahi oleh Tuhan yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah? Yaitu yang pertama ada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplek pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis yang bertegangan tinggi. Sel elektroplek merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua ada ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah kita loh. Selanjutnya yang ketiga ada hiu kepala martil. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribuan elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil bisa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, kemudian menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Yang keempat ada echiness.
Echines memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor pada hewan ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Yang keempat ada blood listrik. Blood listrik menurut penelitian menunjukkan bahwa blood listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Yang terakhir ada lele elektrik atau lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besar energi yang dihasilkan lele elektrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit.